Saudara, bagaimana hasil investigasi sementara ini yang dilakukan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebenaran foto dan video yang viral itu, di mana sejumlah TKA Tiongkok menangkap dan menyantap buaya liar. Kami akan berbincang dengan Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Sakrianto Jawi. Selamat malam Pak Kepala, Pak Sakrianto. Selamat malam, Pak. Iya, jadi saya ingin konfirmasi dulu Pak, benar video viral itu yang ada di Sulawesi Tenggara? Benar di Sulawesi Tenggara dan ada buaya yang dikonsumsi, buaya liar ya? Iya, lokusnya benar itu tepatnya di Kabupaten Konawe ya, di Morosi. Iya. Kemudian memang ada peristiwa itu, pemotongan satwa buaya di sana. Jadi bagaimana duduk masalahnya Pak? Ini buaya muncul begitu saja atau menyerang? Kita masih dalami ya, karena ini kan informasinya masih dikumpulkan dari tim. Kemarin kita sudah turunkan, sudah ada pengambilan beberapa keterangan dari beberapa karyawan. Sementara yang kita dalami sebenarnya asal muasal buaya ini asalnya dari mana gitu. Apakah dibawa oleh orang dari luar pabrik ataukah memang sudah berada di lokasi pabrik gitu, sebelumnya. Ini pabriknya biasanya kan buaya ada di rawa-rawa Pak ya, ada di muara dan lain sebagainya. Bukan ada di dataran yang dalam gitu misalnya, tidak. Ini pabriknya berada di wilayah muara? Ya, kebetulan berada di wilayah muara dan sebagian memang berawa-rawa di situ. Ada juga beberapa anak sungai yang berada di sekitar pabrik. Diduga memang ada habitat buaya di sana, buaya liar. Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TKA asal Tiongkok ini? Untuk sementara kami masih akan melakukan pemeriksaan dari pihak PT OSS sendiri juga sudah akan secara koordinasi kami untuk kooperatif. Sewaktu-waktu kami akan memanggil para pelaku untuk diminta keterangan, mereka bersedia untuk menghadirkan. Ini bagian edukasi juga Pak untuk pendidikan. Jadi kalau ada buaya seperti itu misalnya, tidak boleh dibunuh, begitu ya? Iya, karena dia termasuk satwa yang dilindungi ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, kemudian PP Nomor 7 Tahun 99, bahwa dia termasuk satwa yang dilindungi, buaya muara dia, Crocodylus porosus. Sebenarnya pada saat kejadian kemarin, rencana kami, tim itu akan mengevakuasi gitu. Tapi ternyata berselang beberapa menit kemudian sudah viral, buaya itu sudah disembelih, sudah dipotong. Oke. Kalau seandainya ini kan memunculkan berbagai macam kondisi. Kalau ada di muara misalnya, lalu kemudian menyerang. Kan tidak mungkin Pak, ketika kemudian menyerang, lalu kemudian tidak dilumpuhkan oleh kita manusia begitu. Karena bisa membahayakan manusia. Bagaimana kemudian ketika hal itu terjadi? Ya bisa saja sebenarnya buaya itu bersifat agresif ketika ada habitatnya yang terganggu di sana. Ada kerusakan habitat, kemudian ketersediaan pakan yang sudah sangat kurang sehingga buayanya dalam kondisi lapar gitu, sehingga bisa agresif. Akan tetapi kalau berdasarkan informasi kemarin itu tidak ada kejadian seperti itu. Artinya tidak ada penyerangan buaya. Tidak ada penyerangan. Jadi kalau tidak ada penyerangan ya jangan dibunuh dong gitu. Karena memang ini hewan yang langka, betul Pak ya? Ya, termasuk satwa yang dilindungi tapi masih dalam appendix 2 ya. Masih tidak terlalu masuk dalam pengawasan gitu. Masuk dalam pengawasan. Iya, artinya langka dan hampir langka begitulah kurang lebih. Iya. Jadi kalau seandainya menyerang dalam kondisi terdesak, apa boleh buat, maka itu keselamatan manusia nomor satu. Tapi ketika misalnya tidak ada penyerangan, hanya kemudian muncul lalu kemudian ditangkap, apalagi langsung dibunuh, itu pelanggaran pidana. Ya, saya kira tahapan-tahapannya harus seperti itu gitu. Ketika tidak ada penyerangan, maka kita tidak melakukan pembunuhan satwa. Gitu. Apalagi satwa ini merupakan satwa yang sebenarnya dia tidak agresif ketika habitatnya masih terjaga, kemudian pakannya masih tersedia dan tidak diganggu gitu. Iya, oke. Kalau ini saya memunculkan lagi kemudian kemungkinan lain. Kan banyak juga orang-orang yang nggak tahu soal ini Pak. Karena dia tahu itu adalah hewan buas yang bisa membahayakan meskipun tidak menyerang, ya udah
dibunuh aja misalnya, karena ketidaktahuan. Apakah bisa diproses juga? Ya, kita ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan kita kedepankan nanti. Saya kira mungkin akan didalami lebih dalam oleh penyidik, misalnya kalau ini memang cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses hukum. Hmm. Ini kita bicara soal hewan-hewan yang buas tapi dilindungi. Mungkin Bapak bisa sampaikan, Pak, kalau tidak ada penyerangan maka jangan dibunuh. Ya, saya kira gitu ya. Artinya kalau satwa ini kan dia punya hak juga gitu, punya ruang. Iya, betul. Ketika tidak ada penyerangan, sebaiknya kita tidak melakukan tindakan seperti pembunuhan satwa kemudian atau berburu satwa liar. Gitu. Contohnya bisa dicontohkan, Pak, mungkin yang sering bertemu dengan manusia, sering berpapasan dengan manusia, misalnya di Jambi saya pernah mendengar ada harimau misalnya, betul ya? Lalu kemudian saya tidak tahu di Sulawesi mungkin buaya dan yang lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Itu satwa anoa di Sulawesi, ada anoa. Nah, anoa ini... Oke, anoa banyak di Sulawesi, Pak ya? Ya, alhamdulillah kalau di Sulawesi Tenggara masih banyak tempat-tempat atau habitat dari anoa. Gitu. Kita ada kawasan Sukamarga Satwa. Gitu. Nah, tipikal dari satwa ini sebenarnya dia tidak akan ketika misalnya mencium manusia radius sekian kilometer itu akan langsung menghindar. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada, kecuali dia dalam keadaan terluka misalnya atau kemudian habis beranak ya biasanya dia agresif. Jadi kalau di Sulawesi itu anoa, buaya begitu ya? Iya, buaya hampir semua daerah ya. Hampir semua daerah, betul. Jenis ular mungkin, Pak? Termasuk ular juga ya. Ada beberapa kasus gitu yang ular ini. Ketika kita telusuri, kita analisa lebih jauh, ternyata memang konflik-konflik yang terjadi ini mungkin karena pakan-pakan yang tersedia di dalam hutan itu sudah berkurang gitu. Karena rusak oleh manusia juga. Ya, mungkin ada aktivitas perambahan kah atau seperti apa sehingga pakan-pakan ini menjadi berkurang sehingga menjadi lapar dan stres sehingga terjadi penyerangan kepada manusia. Untuk kasus di Konawe ini terkait dengan TKA Cina, apa yang akan dilakukan, Pak? Penyelidikan, edukasi, atau penegakan hukum? Untuk sementara ini kami masih melakukan penyidikan ya. Bekerja sama dengan Balai Penegakan Hukum KLHK untuk mengumpulkan keterangan-keterangan terkait dengan kejadian itu. Dan kita sudah koordinasi dengan PT OSS sebagai perusahaan yang tempat kejadian perkara itu, dan mereka bersedia secara kooperatif untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan. Saya mendengar juga bukan hanya TKA Cina, ada juga warga lokal, pekerja lokal yang juga kemudian ikut dalam proses ini. Iya, di perusahaan ada pekerja lokal juga. Ya. Dan diproses juga? Saya kira ini belum, ya kita masih mengumpulkan ya. Oke, diselidiki semua Pak ya artinya? Ya, masih dalam penyelidikannya. Oke. Polisi juga saya mendengar juga ikut menyelidiki juga? Iya, saya kira mungkin informasi seperti itu Pak. Baik. Dari pihak kepolisian juga. Baik, terima kasih Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, Sakrianto Jawi. Terima kasih Pak Sakrianto. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama Pak Iman. Ya. Selamat malam Pak.